Selamat pagi teman-teman yang berbaik hati untuk mau mendengarkan pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan yang kita masih ada di Kejadian pasal 4. Nanti kita sampailah Kejadian pasal 5, di mana ada dua hal yang patut untuk kita perhatikan sejenak. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Pastilah ya. Apalagi karena Tuhan sudah bermurah hati untuk menambahkan satu pagi buat kita. Pagi yang sangat luar biasa ini sebenarnya kata yang kupakai sebenarnya ini adalah grace. Grace itu bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang layak buat kita, tetapi mercy adalah belas kasihan. Tuhan memberikan apa yang tidak layak buat kita, karena memang topik yang harus kita dengarkan ini memang kenyataannya seperti demikian. Bagaimana? Sehatkah? Semangatkah? Penuhkah dengan sukacita? Jangan dululah putus asa, karena keputusasaan itu menunjukkan kepada kita ketidaktahuan kita tentang adanya Tuhan, hadirnya Tuhan. Tuhan mendengarkan segala keluh kesah daripada kehidupan kita umat manusia. Dan sesungguhnya lah Dia mendengarkan, tetapi waktu yang sama pun juga Dia menunggu. Walaupun nanti kita lihat di sini itu bahwa Tuhan Maha Tahu, sebenarnya diberitahukannya kepada kita agar kita itu mau kembali kepada Dia. Dan Dia Maha Ada, Dia siap untuk memberikan yang paling terbaik buat kita. Seperti apa katanya, marilah kamu yang letih lesu berbeban berat, dan pikuklah kuku karena kuku sangat ringan sekali. Dengan kata lain, marilah katanya. Arti kata itu siapa saja pun sebenarnya boleh datang kepada Tuhan. Makanya carilah Tuhan ketika Dia masih bisa ditemui. Arti kata itu, kesempatan itu diberikan kepada kita untuk untuk mendapatkan satu jawaban daripada masalah-masalah yang kita hadapin hari lepas hari. Memang kalau kita lihat di zaman kita ini sekarang, begitu tingginya peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita mengenai Omikron ini, tentang si COVID ini memang sungguh-sungguh perlu mendapatkan suatu perhatian. Dan banyak sekali keluarga-keluarga ataupun pekerja-pekerja ataupun kehidupan itu mulai sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, adanya kita dengan pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan ini, sebenarnya ketika kita mau mendengarkannya, kita bisa disejukkan jiwa kita itu. Dan hati kita pun bisa diarahkan ke jalan yang benar. Dan sehingga pandangan kita pun dalam kehidupan itu lebih baik lagi, lebih bertujuan lagi. Sehingga ketika kita melihat tujuan daripada kehidupan itu, kita diberikan suatu tenaga untuk menggapainya. Ini kenyataan, dan ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kenapa aku bilang masih kita di dasar daripada Kejadian pasal 4 sampai pasal 5 ini, di mana kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana si Kain itu didatangin oleh Tuhan di pasal 4. Ketika dia ditegur, kenapa mukamu muram katanya? Bukankah kalau engkau melakukan yang benar, kau diterima juga seperti adikmu, si Habel? Karena si Habel ketika dia membuat satu persembahan itu, persembahan yang diminta oleh Tuhan yaitu penumpahan darah. Sedangkan si Kain saja tidak mau. Malah dia, kita lihat di sini itu, mempersembahkan juga. Tetapi persembahannya dia itu hasil tani ataupun hasil bumi, yang mana Tuhan tidak berkehendak. Nah, sehingga tidak dihormatilah, tidak dihargai, tidak diindahkan persembahannya.
Nah, oleh karena itu terjadilah murka dalam kehidupannya. Walaupun demikian, sejujurnya bahwa Tuhan itu bermurah hati, sangat rendah hati, sangat mau memberikan satu perhatian, sehingga didatanginya lagi si Kain, agar si Kain bisa dan mau memperbaiki persembahannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iyalah pula kan seringkali kita membuat satu persembahan itu yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan, ya pastilah nggak diterima. Itu betul sekali. Nah, cuman kan ketika Tuhan itu mendatangin si Kain, ya seharusnya si Kain mau membukakan diri, mau merubah sikap, mau percaya kepada Tuhan, agar persembahannya dapat diterima, dapat dihormatin. Sampai Tuhan itu mengingatkan kepada si Kain, Kain katanya, dosa dengan sekuat tenaganya itu sudah siap seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya yang mau dimangsa. Nah, kalau tidak mau dimangsa, nggak akan bisa dimangsanya walaupun itu mangsa. Itu yang diingatkan oleh Tuhan itu kepada si Kain, bahwa kau ada kekuatan, masih ada dalam kuasamu. Boleh kau mengatakan tidak kepada dosa, dan boleh juga kau menyerahkan hidupmu kepada dosa. Inilah sebenarnya peringatan yang disampaikan oleh Tuhan itu. Tapi apa mau dikata, kesempatan untuk keselamatan itu yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada si Adam dan Hawa, dan si Adam dan Hawa sudah mengajarkannya kepada anak-anak mereka, kepada si Kain maupun kepada si Habel. Si Habel taat, tetapi si Kain tidak mau taat. Sehingga kalau kita mau lihat daripada sejarah ini, kalau kita teruskan itu ayat 17 sampai ayat 24, di mana si Kain itu menutup jalan kepada keturunannya, yaitu kepada anaknya si Henok, dan juga si Irad, cucunya, dan si Matusael, dan Mahusael, dan si Lamek, dan juga seterusnya keturunan daripada si Kain ini. Itu jalan untuk kembali kepada Tuhan itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena si Kain tidak mau mengajarkan itu kepada anak-anaknya, bagaimana yang sebenarnya untuk bisa datang kepada Tuhan. Seperti si Adam mengajarkan kepada anak-anaknya, agar anak-anak ininya memilih supaya mendapatkan satu jalan kebenaran itu. Nah, kalau dilihat daripada keputusan si Kain ini, jujur saja teman, kalau itu sampai dibiarkan oleh Tuhan, kalau itu sampai kepada kita, tidak ada jalan lain lagi. Semua umat manusia itu tidak ada kesempatan lagi untuk masuk dalam kerajaan surga. Hanya si Adam, si Kain, si Hawa, dan anaknya si Habel. Karena si Kain sudah menutup jalan itu. Sudah dia mengeraskan hati untuk tidak percaya kepada Tuhan. Sudah mengeraskan hatinya untuk tidak mau mempersembahkan persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Tapi kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Inilah betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada umat manusia. Walaupun manusia mau menghalangi Tuhan itu untuk memberikan suatu jalan keselamatan, tapi ditutup oleh si Kain, Tuhan mempunyai pemikiran yang lain. Tuhan mempunyai jalan yang lain. Jadi inilah satu daripada karakter Tuhan itu. He is so gracious. He is so merciful. He loves mankind. Ini benar-benar, jujur saja teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh sabda Tuhan itu, bahwa Tuhan itu tidak berkenan, tidak senang satu jiwa dibuang ke neraka. Walaupun banyak orang tidak percaya tentang neraka itu, tetapi fakta neraka itu ada. Apalagi ketika kita mendengarkan banyak gunung-gunung berapi yang meletus dengan fakta sekali. Belerang itu api yang sangat menyala-nyala dari perut gunung-gunung itu, mengeluarkan dan keluar dan menghabiskan setiap apa yang dihadapinya. Apakah itu binatang, manusia maupun tumbuh-tumbuhan, ini
fakta, walaupun banyak orang menyangkalnya. Itu urusan pribadi masing-masing lah. Tetapi yang sangat luar biasa pagi yang sangat indah ini teman-teman, bahwa Tuhan sudah bermurah hati. Kenapa aku bilang demikian? Walaupun si Kain menghentikan ini semuanya, tetapi Tuhan membuka jalan. Nah, jalan yang dilakukan oleh Tuhan itu, ini yang sangat menakjubkan sekali teman-teman ya. Kubacakanlah dulu di Kejadian pasal 4 ini, ayat 25, di mana memang Tuhan itu tidak menyerah untuk mencintai manusia itu. Tidak putus asa untuk mau menyelamatkan umat manusia itu. Oleh karenanya, diberikannya satu lagi jiwa kepada si Adam dan Hawa. Dan jiwa ini adalah sama perilakunya seperti si Habel. Dan dia pun mengajarkan pula kepada anak-anaknya. Nah, disinilah harapan yang sangat luar biasa itu teman-teman ya. Kubacakanlah dulu ya. Adam, Kejadian pasal 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamain Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dengar itu, Pak. Dengar itu teman-teman, bahwa betapa Tuhan itu sangat bermurah hati. Dia mengaruniakan. Arti kata tuh masih diberikan oleh Tuhan satu lagi kepada si Adam dan Hawa seorang anak laki-laki yang namanya si Set. Dan kita tahu ini si Adam dan si Hawa pun mengajarkan tentang kebenaran itu agar si Set ini mau mempersembahkan suatu persembahan, kurban persembahan, yaitu binatang, yaitu darah, yaitu hidup menjadi mati supaya yang mati bisa hidup, karena memang itu prinsipnya. Si Set melakukan itu. Makanya kan digambarkannya di sini bahwa si Set ini sama perilakunya seperti si Habel. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti. Artinya itu ganti itu bahwa si Set ini yang melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh si Habel. Karena si Habel, si Set ini mencintai Tuhan, mengerti akan Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan agar keselamatan bisa terjadi sama dia maupun keturunannya. Tidak seperti si Kain. Si Kain ini tidak mau percaya sama Tuhan sehingga keturunannya dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 seperti si Henok, keturunannya itu si Ira, si Mahusael, Matusael sama si Lamek, dan anak-anak si Lamek lagi dengan istrinya 2, si Yubal sama si Yabal, si Tubal Kain sama si Naamah. Ini keturunan daripada si Kain. Nah, tapi si Set mau mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak mamanya, dan dia pun yang menggantikan abangnya si Habel. Dan yang sangat luar biasa di sini teman-teman, inilah generasi yang membuat satu harapan kepada umat manusia sampai kita ini sekarang. Nah, nanti akan kita lihat perjalanan daripada jalan keselamatan itu sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita melalui si Set ini dan si Enos dan seterusnya nanti. Teman-teman, ini penting untuk kita dengarkan karena ini adalah dasar daripada kebenaran, dan keselamatan itu memang benar-benar ada yang sudah disiapkan, disediakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kita kan sekarang ini, banyakkah orang percaya? Atau banyakkah orang seperti si Kain yang tidak percaya? Pribadi lepas pribadi yang terjadi di sini, teman-teman. Ya, ternyata kita lihat di sini itu bahwa si Set ini lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Nah, apa yang terjadi? Anak itu dinamainya Enos.
Nah, si Enos ini, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita lihat di zamannya siapa ini, si Kain ini, dan keturunannya, tidak satu pun dari mereka memanggil nama Tuhan. Tidak satu pun dari mereka untuk mempersembahkan ataupun menghormati ataupun berterima kasih ataupun mau mengakui bahwa dia adalah manusia berdosa. Ngeri dah, bah. Jangan salah, banyak sekali manusia di zaman kita ini sekarang tidak memikirkan tentang dosa itu. Tidak memikirkan tentang bagaimana aku nanti kalau aku mati ke surgakah, ke nerakakah. Orang gak mau pusing lagi dengan hal itu. Tetapi perkataan ini benar. Gak bisa kita elakkan itu. Karena memang sesungguhnya teman-teman bahwa dibilang di sabda Tuhan ini, satu kalilah kita hidup, habis itu penghakiman. Kubacakanlah dulu ya, biar enak kita sedikit. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimin. Pertanyaannya kita tuh apa alasannya manusia itu dihakimin? Arti kata tuh dihakimin itu berhadapan dengan pribadi yang maha kuasa untuk diadilin. Pengadilan ini kan pertanyaannya, kau apakan hidup yang sudah kupinjamkan kepadamu? Jadi hidup kita ini sebenarnya, apa yang kita ada di bumi kita ini, termasuk hidup kita itu, jiwa kita itu, kita harus bertanggung jawab. Setiap pribadi harus bertanggung jawab. You cannot ignore that. Nggak bisa kita pura-pura, nggak tahu, biarinlah, terserahlah. Kalau sampai itu jawaban kita, berarti kita tidak sayang kepada jiwa kita sendiri. Berarti kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Berarti kita tidak menghormati Tuhan. Berarti kita tidak mau bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Benar itu teman-teman. Sebenarnya kan datangnya masalah-masalah dalam kehidupan kita ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah yang dipinjamkan oleh Tuhan. Karena sumber kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan sumber daripada tujuan kehidupan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah kalau kau tidak datang, kalau tujuan hidupmu tidak kepada Tuhan, mau kemana lagi kau kawan? Sama seperti si Kain, ditolaknya enggak. Aku tak peduli dengan Tuhan tuh. Apa itu Tuhan tuh nggak kelihatan juga, nggak jelas juga. Nggak tahu juga perasaanku juga nggak mengerti. Dia nggak mau taat kepadaku. Kan terbalik yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita lihat manusia itu dengan kerakusan untuk memiliki segala sesuatunya, untuk menyatakan dirinya mau menjadi Tuhan, udah salah itu. Jadi teman-teman, kalau bukan Tuhan tujuan daripada kehidupan kita, kita harus mau merenungkan sejenak. Apalagi kita sudah diberikan 1 tahun lagi, yaitu 2022. Nah kan pertanyaannya ini sekarang, mau kau apakan hidup itu yang Tuhan berikan? 1, ini jujur-jujur saja. Sudahkah kau kenal Tuhan yang memberikan kehidupan itu kepadamu? Ketiga, sadarkah kau ataupun sadarkanlah dirimu bahwa seperti apa yang disabdakan oleh sabda Tuhan, firman Tuhan ini, 1 kali, kebacakan lagi ya biar enak ya, di Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimin. Jadi dengan kata lain, teman-teman, takkan bisa kita lari dari Tuhan. Tetapi kita harus berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan jiwa kita itu yang diberikannya. Ini semasa hidup kita harus membuat suatu keputusan. Nah keputusannya itu, apakah kita mau taat kepada Tuhan? Apakah kita mau memanggil nama Tuhan? Apakah kita mau menyembah Tuhan? Apakah kita mau memberikan persembahan yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Kalau tidak, berarti kita tidak di dalam Tuhan. Nah kan yang jelas ini teman-teman, ini fakta yang ada. Semua manusia mengakuinya.
Tapi manusia mengakuinya ataupun tidak, Tuhan sudah menetapkan bahwa bumi kita ini adalah neraka itu sendiri. Dan nanti akan kita bahas ini, di mana dijelaskan di sini kepada kita bahwa dasar daripada bumi kita ini akan meleleh nanti. Dan dari sini akan keluar api yang abadi, yang tidak pernah padam, dan yang menyiksa manusia maupun malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan itu sampai selama-lamanya. Walaupun banyak orang menyangka, nggak ada itu, Tuhan sangat mengasihi. Justru inilah kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada kita supaya kita jangan dibuang ke neraka sana. Teman-teman, ini sangat mengerikan sekali. Kupikirkan, kayak dongeng aja, itu kan zamannya si Kain. Mana ada orang mau menolak Tuhan itu? Kupikir di zaman itu saja. Ternyata di zaman kita ini sekarang pun juga yang banyakan manusia itu tidak percaya kepada Tuhan. Menolak tentang kebenaran Tuhan itu. Menolak tentang apa yang benar yang dilakukan oleh Tuhan itu supaya mendapatkan pengampunan dosa bagi kita semuanya umat manusia. Karena aku ketemu beberapa orang. Dan kalau aku pikirkan lagi, bertambahlah kita ini dari mulai si Kain. Kan mulanya si Kain itu kan dari si Kain kan. Setelah si Kain itu menolak dan membunuh adiknya. Kalau kita pikir-pikir yang meneruskan kehidupan itu berarti si Kain kan. Dengan keturunan-keturunannya. Tetapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan membuat cara yang lain lagi. Memberkatin si Adam dan Hawa. Dengan memberikan, menganugerahkan, mengaruniai si Set dalam kehidupan mereka. Arti kata itu begini teman-teman. Kalau kita pikir-pikirkan dari zaman dulu, bertambah banyaklah manusia itu sampai 7 miliar di zaman kita ini sekarang yang tercatat. Berapa persenlah manusia itu yang percaya kepada Tuhan? Berapa persenlah keluarga yang percaya akan Tuhan? Berapa persenlah kepala rumah tangga yang percaya akan Tuhan? Berapa persenlah ibu-ibu percaya akan Tuhan? Kenapa aku bilang ini suami istri ini penting sekali? Karena mereka nanti yang akan mengajarkan kepada anak-anak dan cucu cicit mereka tentang kebenaran itu, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas hidupnya. Secara moral, secara self consciousness, secara pengenalan kita atas diri kita sendiri. Tahunya kita, setiap umat manusia, siapapun dia yang ada hidup di dunia ini, tahu bahwa adanya Tuhan. Walaupun dengan pengetahuan mereka pikir mereka sudah hebat sekali. Ternyata diceritakan di sabda Tuhan itu, pengetahuan manusia itu adalah suatu kebodohan saja. Ketika manusia itu menyangkal adanya Tuhan. Bisa kau bayangkan nggak teman-teman? Banyak orang percaya bahwa kau dan aku datangnya nenek moyang kita monyet. Dari mana jalannya itu? Itu kan cuma pendapat dari satu orang yang namanya si Darwin. Akhirnya si Darwin pun juga sebelum dia mati, dia percaya kepada Tuhan. Kan aneh kan? Tapi lihat pengaruhnya yang dihancurkan di sana. Aku yakin dan percaya masih banyak lagi manusia-manusia Darwin yang mengaku bahwa dia datang dari monyet. Kau aja lah datang dari monyet, kalau aku enggak. Aku diciptakan oleh Tuhan segambar dengan rupa Tuhan. Iyalah pula masa aku dibilang kayak monyet? Enggak mau lah aku. Ganteng kali pun seperti gini dibilang kayak monyet. Enggak lah. Kalau kita lihat rata-rata muka monyet itu samanya. Tapi kan kita kan beraneka, sangat-sangat indah sekali. Jadi dengan kata lain, boleh kukatakan betapa busuknya sebagian daripada hati manusia itu untuk menghentikan, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ngeri. Tapi, ini yang aku suka satu diantaranya itu, bahwa Tuhan itu sangat sudah bermurah hati, seperti apa yang akan kubacakan sekali lagi ini. Dan Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain
sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Aku mengucap syukur sama Tuhan atas kehadirat daripada si Set, atas kehadirat daripada si Enos, dan nanti akan kita lihat banyak lagi seperti kehadirat daripada si Nuh, si Abraham, dan seterusnya. Nanti akan kita gali ini bersama-sama. Kita akan pandang ini kebenaran daripada firman Tuhan ini, agar kebenaran firman Tuhan ini yang membebaskanmu dan aku. Kalau kita lihat kitanya harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada dunia melalui si Adam dan Hawa dengan kehadirat daripada si Set. Dan si Set pun mengajarkan itu kepada anaknya si Enos. Pertanyaannya kita begini teman-teman, sejujurnya saja. Apa yang sudah kau ajarkan kepada anak-anakmu? Apa yang sudah kau ajarkan kepada keluargamu? Apakah dasar daripada keluarga kita itu masing-masing didasarkan materi, kekayaan, kedudukan, kepercayaan, sosial, atau apa? Atau benar-benar bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat dalam kehidupan daripada rumah tanggamu. Kalau sampai bukan Tuhan yang menjadi pusat daripada rumah tanggamu, kawan, pertanyaannya, sebentar lagi itu akan rubuh. Karena dasarnya tidak kuat. Dan bukan hanya itu saja, begitu hancur di sini di bumi, dan di akhirat pun dibuang ke neraka. Kok terlalu tegas sekali aku membuat satu penghakiman? Ini bukan penghakiman, ini fakta. Karena didasarkan daripada firman Tuhan. Kalau dari aku sih, bisa saja kau bilang begitu tuh. Tapi ketika firman Tuhan itu bersabda, ketika firman itu bercerita, ketika firman itu kita dengar, kita harus percaya. Kalau sampai bukan Tuhan lagi yang kita percaya, siapa lagi? Siapa lagi kawan? Kau mau cerita apa silahkan saja. Mau kau ceritakan tentang pengalaman hidupmu, pengetahuan hidupmu, takkan bisa menyelamatkan dirimu, jiwamu, untuk dibawa dalam kerajaan surga. Sama seperti si Kain. Dia orang pintar loh. Kalau boleh dikatakan pintarnya itu apa? Diputar balikannya, dia merubah itu. Dari persembahan binatang yang harus disembeli, ditumpahkan darahnya, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tahu itu. Dan dia pernah mengalami itu. Karena dia anak pertama daripada si Adam dan Hawa. Tapi perubahan terjadi dalam kehidupannya. Dia mungkin sudah bosan atau bagaimana, entah apalah pendapatnya. Tapi yang jelas keputusan yang dilakukannya itu, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan dia memaksakan diri supaya Tuhan itu yang menerima apa yang dilakukannya. Kan banyak orang seperti gitu kan. Ketika dia melakukan sesuatu, oh terima Tuhan, kalau enggak nanti awas kau. Yang Tuhan siapa? Yang manusia siapa? Yang menghakimin yang adil siapa? Atau yang menghakimin yang tidak adil siapa? Jangan mencemooh. Tuhan tidak mau dihina. Itu kuncinya. Bukti daripada pencemoohan ataupun penghinaan ataupun ketidakpercayaan daripada si Kain oleh karena perbuatannya. Jadi dia sudah mendengar, dia sudah mengerti, tapi dia tidak melakukan apa yang sudah dia dengar, yang sudah dia mengerti, yang benar, sehingga dia tahu hasilnya kalau dia lakukan itu yang benar, pasti dia diterima. Harusnya kita juga berterima kasih sama Tuhan. Walaupun si Kain begitu bencinya atas kebenaran, begitu bencinya akan Tuhan. Tapi Tuhan masih bermurah hati memberikan si Set kepada
kau dan aku. Sehingga harapan itu untuk dapat menyelesaikan masalah dosa kita sudah terselesaikan. Karena si Seth sama anaknya sudah mempersembahkan persembahan yang benar menurut daripada kehendak Tuhan. Sekali lagi aku bacakan ya teman-teman ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Teman-teman, pagi yang sangat luar biasa ini, apapun masalahmu, jangan lupa, tekadkan dalam hatimu, Tuhan, aku manusia berdosa, aku tidak mampu menyelamatkan hidupku, aku tidak mampu menyelesaikan masalahku, aku manusia yang rapuh, tolong aku hari ini, selamatkan aku dari malapetaka kematian yang dibuang ke neraka. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan daripada pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan panggil nama Tuhan dalam kesesatan kehidupan kita. Pasti Dia dengar. Terima kasih.